Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu reviewer program Bestari Saintek. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Udayanto dari Politeknik Negeri Batam. Hari ini saya akan memaparkan sebuah usulan solusi nyata untuk pariwisata di Batam, yaitu pengembangan perahu wisata listrik sebagai inovasi transportasi ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Kota Batam. Memang judulnya tentang pengembangan perahu ya Bapak Ibu, tetapi ini tuh bukan sekedar riset membuat kapal, tapi ini sebuah intervensi sistemik ya, berbasis Living Lab Bapak Ibu, untuk menciptakan transportasi wisata di Batam yang senyap, kemudian nol emisi dan tentu saja menguntungkan secara ekonomi. Nah, pertama-tama marilah kita melihat situasi dari Danau Wisata Sekupang di Kota Batam Bapak Ibu. Nah, saat tim kami ke sana ini, kami melihat pemandangan sepi ya. Ya, tidak terlihat wisatawan satupun. Kemudian sudah ada kapal bensin di sini, kapal wisata ya. Namun tidak terlihat ada yang menyewa, Bapak Ibu. Padahal kita lihat pemandangan danaunya cukup indah dan bersih ya. Jadi sebenarnya apa sih masalahnya? Nah, Bapak Ibu, pariwisata di Danau Batam ini saat ini stagnan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita masih bergantung 100% pada mesin bensin konvensional. Nah, ini sangat kontradiktif dengan konsep ekoturism yang ya negara-negara maju sekarang ini gaungkan, Bapak Ibu ya. Wisatawan datang mencari ketenangan alam di sini, namun justru malah mendapat kebisingan mesin ya. Dan ini nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, di atas 70 dB. Jadi pengalaman wisata jadi rusak. Kemudian lebih parahnya lagi ya Bapak Ibu, Batam itu memiliki kondisi unik, di mana kami itu tidak memiliki sumber mata air alami atau gunung. Jadi sumber air kami adalah danau-danau ini. Dan danau wisata ini adalah waduk tada hujan Bapak Ibu, yang menjadi tumpuan air bersih warga. Jadi kalau ini tercemar, kena tetesan bensin dan oli, ini sangat berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Nah, jadi kami membedah masalah ini ya, kemarin kami sudah ajukan EOI dan kita analisis root cause menggunakan root cause analisis ya. Ini stagnasi ini terjadi karena memang belum ada standar kapal listrik yang aman ya, jadi orang-orang masih takut menggunakan kapal listrik dan orang juga operator juga takut biaya investasinya mahal dan juga aturannya bahwa area ini harus senyap atau harus bagaimana itu juga belum ada Bapak Ibu. Nah, jadi sejalan dengan program Bestari ini, nah solusi kami yaitu Living Lab ini ya. Kami tidak hanya membuat kapal terus selesai Bapak Ibu. Jadi kami ingin membangun sebuah ekosistem lengkap. Di sini ada perahu listrik, kemudian ada charging stationnya, kemudian juga ada regulasinya, itu kami harapkan ada di sini. Dan ini akan menjadi Living Lab Bapak Ibu. Jadi mahasiswa kami belajar, kemudian melakukan invensi dan lain sebagainya itu bisa di sini. Juga mitra juga bisa melakukan uji coba di sini. Jadi ini kita menggunakan pendekatan quadruple helix ya Bapak Ibu. Jadi 4 komponen yaitu Polibatam, kemudian ada mitra industri, pemerintah, dan masyarakat sekitar ikut menggunakan fasilitas ini. Nah, roadmap sendiri ada 3 Bapak Ibu. Pertama, di fase 1 kita melakukan proof of concept, kita buktikan bahwa ini memang bisa dan mungkin dilakukan. Kemudian kedua, fase 2 kita realisasikan, kita uji coba, kita optimasi. Dan yang ketiga adalah fase adopsi di mana ini sudah selesai dan kemudian kita bisa serahkan tidak hanya kapalnya saja tapi juga seluruh dokumen desainnya ya Bapak Ibu. Sehingga ini bisa diduplikat atau dicontoh oleh operator-operator lain. Kemudian di sini untuk kontrol kualitasnya dalam menjalankan program ini, kami menerapkan mekanisme decision gate, jadi kami tidak lanjut ke fase berikutnya, tapi ini ada proses iterasi, pengecekan ya Bapak Ibu, seperti yang ditunjukkan oleh slide ini. Kekuatan utama dari proposal ini ada pada komitmen mitra quadruple helix ya. Di sini ada Polibatam sebagai desainer teknologi, kemudian Octagon sendiri, PT Octagon ini ada di Batam, dan Polibatam dan Octagon ini memang sudah bekerja sama lama Bapak Ibu. Dan PT Octagon ini tuh expert di motor listrik, baterai manajemen sistem dan manufaktur. Kemudian koperasi sendiri ya, masyarakat sekitar mau menyediakan perahu untuk di retrofit, untuk diubah, dan juga operatornya. Kemudian pemerintah sendiri adalah target untuk rekomendasi kebijakan. Untuk tim kami seperti ini Bapak Ibu, tim kami sangat solid, multidisiplin, terdiri dari 4 jurusan, jurusan elektro, informatika, jurusan mesin, dan jurusan manajemen bisnis. Jadi kita sama-sama berusaha membangun Living Lab ini Bapak Ibu. Dan ini adalah transformasi nyata yang kami tawarkan ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya operator beli bensin mahal dan juga bising, wisatawan komplain, tapi setelahnya ya biaya lebih murah, perahunya senyap, kemudian ada monitoringnya, dan juga ini kita bisa mahasiswa bisa otak-atik di sistem IoT-nya ini sehingga ini bisa berkontribusi ke project based learning dari mahasiswa Polibatam ya. Ini akan jadi Living Lab. Kemudian hasil akhirnya biaya operasional turun dan kepuasan wisatawan naik. Luarannya yang pasti sudah pasti perahu listriknya sendiri ya Bapak Ibu.
Dan kemudian lengkap ini ya dengan stasiun chargernya. Kemudian nanti ada jurnal juga HKI, dan nanti kita juga akan berikan SOP dan juga rekomendasi polisi ke pemerintah juga. Kemudian dampak ekonominya ya yang pasti karena biaya listrik juga lebih murah ya Bapak Ibu. Ini juga terbukti di mobil listrik, kita nanti akan ada penurunan biaya operasional. Kemudian sudah pasti tidak akan ada kebisingan yang tidak ada suara terlalu kencang ya dari motor dari kapalnya sendiri, dan juga tidak ada asap knalpot atau tumpahan minyak ya Bapak Ibu. Kami sadar bahwa riset ini beresiko ya Bapak Ibu, jadi kami memetakan mitigasinya seperti ini. Jadi untuk resiko teknis misalnya ada overheat dan lain-lain ya kami gunakan standar IP67 atau IP68 ini, dan juga nanti ada sensor cut off otomatis. Kemudian kalau misalnya ada resiko sosial seperti operator tidak mau menggunakan kapal kita ini ya kami lakukan pendekatan persuasif dengan bukti penghematannya, kita tunjukkan bahwa ini memang jauh lebih murah dan jauh lebih nyaman, dan juga kami akan berikan pendampingan intensif. Untuk rencana anggaran, total nilai program adalah 872 juta, Bapak Ibu. Kami mengajukan ke LPDP sebesar 712,5 juta. Kemudian mitra bersedia untuk memberikan dana pendamping in-kind sebesar 160 juta, di mana mayoritas anggaran ini dialokasikan untuk biaya non-personil, yaitu untuk membuat kapalnya sendiri, membuat produk fisik kapal, baterai, dan motor. Ya. Jadi mayoritas tidak habis di honor, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami sangat yakin Kota Batam butuh solusi ini sekarang. Jadi melalui Bestari Saintek ini, mari kita wujudkan pariwisata Batam yang senyap, bersih, dan menguntungkan. Terima kasih, sekian paparan program ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.